Ibu Mega tidak mau meritokrasi, nggak akan lahir seorang Jokowi. Ganjar kalau bukan karena sistem meritokrasi di PD Perjuangan, jangan harap lu calon presiden. Pak Ahok berarti soal kuda putihnya Pak Jokowi itu nggak benar sama sekali? Makanya ada yang bilang gua kuda hitam apa segala macam dulu. Apa kartu truf terakhir Bu Mega. Saya tidak pernah suka main sandiwara seperti itu dalam dunia politik. Makanya dalam hal ini tidak mungkin namanya tuh saya disusupkan Pak Jokowi. Yang saya lakukan ini demi meneruskan kelanjutan pembangunan yang Pak Jokowi lakukan. Dan Pak Jokowi mempercayai itu ke Pak Prabowo dan Gibran. Itu yang saya tidak paham. Yang paling mendekati ngerti apa yang dilakukan Pak Jokowi, yang bisa meneruskan, ya Ganjar, bos. Ada yang bisa tebak nggak ini rumahnya siapa? Kalau sepintas sih kayak rumah kita-kita aja ya, warga biasa. Tapi kalau penasaran, pengen tahu ini rumahnya siapa, ikut saya ke dalam. Point of view kali ini spesial banget karena kita diundang langsung untuk main ke rumah barunya Pak Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok. Sepada. Oh, hai Pak Ahok, selamat pagi. Apa kabar? Baik dong. Pak Ahok makin ganteng aja Pak Ahok. Masa sih? Tambah kurus dia. Tambah kurus ya. Dengar-dengar sekarang jadi praktisi olahraga. Iya, gara-gara COVID. Ya gara-gara COVID. Ngapain aja emang sekarang sibuknya? Golf. Ya, kita lagi terapi penguasaan diri. Oh, kok penguasaan diri emang kenapa? Main golf tuh penguasaan diri. Oh. Kan nggak boleh hit. Oh. Terus belajar piano, penguasaan diri. Penguasaan diri. Golf, muscle memory, ini finger memory. Oh. Yang tiga, belajar Mandarin. Oh. Cara nulis. Yang keempat, ya mungkin istri Jawa kan, halus pelan. Lebih halus ya. Oh, berarti sekarang udah nggak wah dulu lagi gitu ya? Kadang-kadang leopard juga. Oh, lempar juga. DNA-nya begitu. Mesinnya. Ada nggak sabarannya dikit-dikit gitu ya. Pak Ahok, tapi ini mungkin menjadi pertanyaan semua orang. Pak Ahok tuh kemana aja? Where have you been? Ya, Lama banget nggak bisa wawancara Pak Ahok. Karena memang ada saran atau sedikit arahan bahwa saya tidak boleh wawancara dengan media. Oh ya? Oke. Karena dianggap saya ini setiap perkataan saya itu bisa dipotong di apa untuk dijadikan buat orang rusuh gitu loh. Padahal saya ngomong apa adanya kan. Nah, orang tuh kadang-kadang nggak suka yang apa adanya. Bisa memantik gitu. Sukanya yang ada apanya kali. Jadi ya udah. Makanya saya menghindar diajak wawancara segala macam. Saya bilang nggak usah deh, nggak usah. Makanya saya kasih TV yang lama nih, SCTV nih. Pertama ya, jadi perdana setelah sekian lama Pak Ahok Ya, muncul. tapi sih ada sih yang wawancara YouTube sama punya kita. TV, ada Gitu. teman sekarang. Tapi TV kita dong Pak TV, Ahok. SCTV. Ih, mantap, luar biasa. Pak Ahok, tapi kemarin kan akhirnya Pak Ahok, ya yang sekarang lagi orang semua tahu Pak Ahok baru saja mengundurkan diri dari posisi sebagai komisaris utama di Pertamina gitu ya. Tapi sebelum masuk ke situ, ini di rumah kan saya melihat banyak sekali alat-alat musik, lalu ini kalau nggak salah rumah barunya Pak Ahok ya? Ya udah 3 tahun sih pindah sini kayaknya. Udah 3 tahunan? Udah 3 tahunan? Enggak, ya. Kurang Ya, lebih? hampir. Oke. 2,5 berapa lah. Nah, dari semua alat musik yang di sini yang mana yang paling dimainin sama Pak Ahok? Saya nggak Yang nyangka ini. Pak Ahok musikal. Yang ini, Oh ya ini, ya ini ya. yang paling lebar, piano. Yang paling lebar piano. Udah berapa lama main piano Pak Ahok? Setahun ya. Setahunan ya. Kenapa ini ditaruh di sini? Apakah emang regularly main tiap hari? Jadi dulu waktu keluar dari tahanan tuh kita kan mau bikin acara di TV kan. Yang ada panggil BTP itu loh. Oh iya. Nah, panggil BTP itu band teman penjara. Oh. Jadi waktu di tahanan tuh sama teman-teman polisi, sama tahanan nyanyi sama main band. Jadi kan Sabtu habis lari kita di sini, kumpul-kumpul kita juga main band nyanyi. Main band di sini. Waktu itu kan masih polisi-polisi sekarang udah naik pangkat, udah kemana-mana. Udah AKBP, udah ada yang kombes, ya udah. Itu kan sekarang masih baru kompol gitu kan. Oke, jadi temen-temen zaman Pak Ahok di penjara tuh masih sering ngumpul sampai sekarang? Ya masih sering kontak, kadang-kadang ngumpul. Kadang-kadang ngumpul. Main musik bareng di sini. Kadang mereka ngajarin nyanyi kan. Oh iya, padahal nggak jadi ya. Kenapa nggak diseriusin bikin band beneran aja Pak Ahok?
Ya nggak tahu nih. Oh. Mungkin undangan pernikahan. Oh. datang ya. Gimana kalau nanti BTP-nya perdana main di kawinan saya aja Pak Ahok? Bener nih. Dia apply dari sekarang. Ini nyanyi lagunya rock nih. Rock ya? Oke. Pak Ahok, tapi tadi pas baru masuk ini ada satu frame yang menurut saya menarik banget. Ini adalah quotes dari Martin Luther King Jr. Kenapa memilih untuk ditaruh di sini dan quotes-nya exactly gitu? Soalnya orang kalau datang ke sini suka tanya sama saya tuh nggak? Apa? Ngapain sih lu masuk politik? Nggak mau bisnis aja lu. Kita jelasin terus ngapain sih? Lu sok jago cari musuh aja di politik, orang lawan arus segala macam gitu kan. Waduh gimana jelasin panjang. Nah saya taruh quote ini, saya langsung bilang, udah lu baca ini, lu ngerti kenapa gue masuk ke politik, dan lu ngerti kenapa sikap gue dalam berpolitik memperjuangkan itu. Coba jelasin nama kita Pak Ahok dikit. Ya kan kalau diterjemahin Indonesia ya, Ah. saya suka terjemahkan love-nya itu adalah cinta negara, cinta rakyat. Jadi kalau kekuasaan tanpa cinta negara, cinta rakyat, pasti kasar, abusive dan sembrono lah. Dan tambah korup. Tapi kalau punya hati cinta negara, cinta rakyat, nggak punya kekuasaan, itu namanya sentimental dan kurang darah. Kayak gitu kan. Nah sebenarnya kekuasaan di posisi terbaik itu apa sih? Harusnya orang yang berkuasa itu, dia suka atau cinta mengimplementasikan tuntutan dari keadilan. Tentu kita kan keadilan sosial, justice, ini pengertiannya. Dan justice, keadilan sosial di posisi terbaik, itu ketika kekuasaan dipakai mengkoreksi segala sesuatu yang menentang cinta negara, cinta rakyat. Nah jadi itu dasar bagaimana menggabungkan kekuasaan, cinta negara, cinta rakyat, Dan keadilan. Oh. Kan cita-cita proklamator kan mewujudkan keadilan sosial. Jadi ini cocok banget. Cocok Jadi banget. kalau orang datang, lu baca deh. Tapi kadang-kadang dulu aja aku nyari-nyari translate tuh dari Google tuh. Kenapa? Ini bahasa Inggrisnya aku pertama gak gitu ngerti juga. agak buat orang-orang biasa agak susah tangkap tau nggak? Harus baca berkali-kali ya? Gimana? Wah baru saya paham, ini luar biasa. Ini bisa menggabungkan tiga, ini luar biasa. Tapi kok somehow jadi kayak relate banget sama kondisi sekarang sih Pak Ahok? Ya kadang-kadang kan kekuasaan kan memang selalu kita bilang kan. Kalau kita gunakan kalimat Abraham Lincoln, Presiden ke-16. Kalau mau menguji karakter seseorang, ya kasih dia kekuasaan. Akan terlihat. Makanya saya suka bicara sama anak muda kan. Kamu gak usah ngomong, gak usah nyala dulu deh. Kamu udah duduk di dalam, kamu bisa mengerti godaan itu seperti apa. Atau ada ancaman seperti apa. Makanya saya dulu juga bilang, kenapa saya nggak suka bagi kaos, bagi sembako, baksos, kesehatan kepada pemilih ya. Karena tidak mungkin semua orang akan mendapatkan. Benar. Nggak semua orang membutuhkan saat itu. Dan ketika kamu tidak memenuhi semua, akan membuat semua orang jadi rusak. Semua orang berpikir milik harus dapat sesuatu. Makanya dari dulu saya berpolitik, saya selalu tegaskan. Nggak ada. Kalau mau potong royong, lu bayar saya. Tentu pergi sebagian. Makanya begitu saya jadi pejabat, kalau orang datang minta duit sama saya, bilang, kan saya kan pendukung Bapak, mesti minta duit dong. Terus saya bilang, pendukung model lu udah gue usir kan waktu kampanye. Jadi saya gampang memisahkan orang kan. Nah jadi yang sisa ini adalah nilai. Orang yakin, Value. saya janjikan begini. Kalau kamu pilih saya, kasih saya kesempatan jadi pejabat, saya pasti akan memenuhi tuntutan keadilan sosial tadi. Saya pasti akan membantu kamu semampu saya, orang miskin membutuhkan pertolongan. Saya pasti lakukan. Tapi saya kan tidak pernah mau terpilih karena saya sogok Anda. Karena saya ngasih setelah sesuatu. itu Anda juga akan marah sama saya. Benar. Nah lebih baik sisa yang ada tapi kamu mengerti. Saya jamin tidak curi uang pemerintah, saya jamin pasti urusin kalian. Nah, saya jamin transparan. Bisa kita PTP kan bersih, transparan. Nah, kalau profesional apa? Profesional berarti menggunakan kekuasaan dong. Untuk mengkoreksi segala sesuatu yang menentang cinta negara, cinta rakyat. Gitu. Pak Ahok, tapi Pak Ahok tadi mengingat pekerjaannya Pak Ahok sebagai komisaris utama di Pertamina. Ketika semua orang mempertanyakan, why now? Kenapa baru resign-nya sekarang dari kemarin kemana aja? Ya. Jadi sebetulnya, kan saya bilang kan, Ibu Mega tuh tempatkan saya di Pertamina. Itu pertama untuk kembalikan status politik saya di BUMN. Oke. Terus yang kedua, Ibu pengen, artinya gini lah, saya kan punya brand, lu kalau mau hemat,
Lu kalau mau potong anggaran tanpa membuat sesuatu jadi berantakan, ya namanya Ahok lah. Itu kepotong anggaran, hemat anggaran gitu kan. Udah brand deh. Nah kan brand kan. Nah waktu saya mau masuk Pertamina 2019, Pertamina diperkirakan akan rugi $1 miliar lebih. Tahun berapa? Tahun 2019. Oh, oke. Diperkirakan sisa beberapa bulan akan rugi. Ini pronoksanya lah. Saya masuk, saya langsung minta, waktu itu masuk sama Bu Emma. Yang pertama saya lakukan, konsolidasi seluruh keuangan. Karena ada 240-an perusahaan ini. Yang aktif 114 atau berapa. Kalau subholding kira-kira yang agak gede itu ada 6. Oh, oke. Kita nggak bisa tahu uangnya ada berapa di bank, gila nggak? Nggak bisa. Karena nggak transparan. Saya nggak tahu maksudnya apa. Oke. Mungkin juga titip, kan kita kan 80% mungkin penghasilan rupiah. 80% pengeluaran dolar kan. Iya. Kerugian kurs saja bisa Ngaruh. ratusan miliar. Bisa triliun kalau nggak bener gitu loh. Iya. Nah ini kan jadi masalah kan. Kalau $1 miliar kira-kira 15 triliun. Wah, Nah, banyak banget. belum lagi pengadaan barang, pemborosan. Ya sudah, kunci. Belum lagi kita pinjam uang. Kita pinjam uang dengan bunga, karena pendek kan. Pinjam pendek lah. Kalau short term kan bunga lebih tinggi. Apalagi misalnya plafon dari Himbara udah mentok. Sementara cucu cicit perusahaan kita tuh berlimpah ruah uangnya. Dia depositoin doang tuh. Oh. Gua nggak tahu tuh ada niat apa sama bank dikasih, mungkin dikasih bikin turnamen golf, bikin hadiah apa, kita nggak tahu sponsorship lah. Kita nggak bisa kontrol. Akhirnya Bu Emma kontrol. Wah susah. Ambil komputernya semua. Kita mau semua tahu. Setiap detik saya mesti tahu ada uang berapa di perusahaan. Itu tugas pertamanya Pak Ahok pas masuk? Beresin itu. Oke. Terus tanda tangan saya mesti bikin digital semua. Saya tidak mau alasan suratnya mentok di situ, mentok di sini tanpa saya bisa audit. Terus kita bentuk komite, terus saya lakukan lelang jabatan. Kita namanya internal job posting. Kayak gimana tuh lelang jabatan? Jadi di Pertamina waktu baru masuk itu, dia tuh kayak zaman PNS dulu. Oh. Jabatan ini senior vice president itu harus minimal lu kerja 20-an tahun baru bisa jadi SVP. Ya ampun. Zaman udah berubah begitu cepat kok. Saya nggak mengatakan orang tua lebih lamban ya, atau orang muda lebih hebat ya. Muda atau tua masing-masing ada lebih kurangnya. Benar. Ya dong? Iya. Nah apalagi anak muda sekarang juga tahu banyak tapi nggak teliti, bisa gitu kan. Ya sudah, kenapa kita nggak lelang aja internet job posting jabatan ini. Dia nggak ada golongan-golongan lagi, semua orang berhak. Orang ini swasta kok. Nggak bisa, kita kan namanya ada Pertamina reference level, udah bagus. Aku sebel, gue bilang gini sama direktur SDM ya, dia baik sama saya. Gue kasih tahu lu ya, dia bilang gini, kan sistem itu sudah bagus Pak. Nggak mungkin yang golongan yang PLL-nya tinggi, itu bisa dikalahkan oleh PLL rendah. Untuk manajemen. Terus saya kasih contoh gini, kalau saya punya taekwondo dan 2, lawan yang ban hijau, nggak takut kok. Kok cuma pengen tahu aja lu dan 2 lu hebat nggak? Sekarang masanya saya taekwondo dan 8 honorer ribunya tuh nggak? Lawan ban putih juga gue takut. Aku 1 menit aja udah mau putus nih nyawa. Nendang-nendang gitu loh. Karena secara kemampuan. Nah jadi udah buktiin dong. Kalau lu bagus kenapa takut? Iya. Jadi itu kita perbaiki. Jadi semua perwira harus yakin. Saya bikin acara, ask the chairman anything. Kita ada pakai M-Team kan, bisa belasan ribu orang. Town hall gitu. Ya semacam itu kita datang ngomong, waktu belum COVID bisa ketemu. Lu tanya apa aja sama saya. Mau dibawa kemana ini? Ya fungsi saya ini bukan cuma presiden komisaris, saya ini chairman. Yang get involved tiap hari. Makanya ada yang ngeledekin saya kan, itu komut merasa dirut. Saya bilang bukan. Saya ini dirut nyaru komut. Begituin. Akhirnya tutup buku ya tahun kita masih untung $1 miliar. Oh iya. Banyak kontrak-kontrak Pertamina. Misalnya dia punya produk barang, dianggap ini kayak waste tau nggak? Ini pasaran mungkin jual 1.000. Kita mungkin jual cuma 100. Yang jualan bisa untung 90%, gila nggak? Amen. Kita dianggap barang rongsokan, dia nggak bisa jual numpuk. Saya langsung umumkan, saya nggak mau lagi.
Kamu mau jual barang saya boleh, 20% wajar. Lu kalau untung sampai ratusan persen, ribuan persen nggak wajar. Robah kontrak atau kita nggak kasih barang. Dan itu nambah duit banyak. Pak, banyak banget yang Bapak reform di dalam Pertamina, tapi Bapak memutuskan untuk mundur. Nah itu tadi, Kenapa, Pak? saya sebenarnya mau jadi dirut Hmm. waktu pertama. Tapi ditahan-tahan nggak pernah kasih. Tapi saya jadi dirut lebih kencang lagi. Kenapa saya kasih putusan keluar? Begitu lihat kampanye, saya tanya sama Ibu Mega lah, Bu, saya perlu ikut kampanye nggak? Pak Ahok nanya nih. Iya. Kayak ikut kampanye, saya masih berhenti dong. Ibu bilang jangan. Kan tugas Pak Ahok kan jaga Pertamina. Jangan keluar. Dalam hati saya, pucuk dicinta ulam tiba nih. Gaji gede, aku gak keluar lah. Gue dulu juga gak tahu ada bonus gede kan. Tadi BUMN. Gede banget Pak. Itu kayak swasta juga. Oh ya? Kalau ada keuntungan, untuk pegawai direksi semacam komisaris itu berhak Dapat. bagi 1% sampai 1,3% dari keuntungan. Wah, mantap juga. Nah, wajar lah. Kalau iya. swasta semua wajar kok. Kita bisa bayangin nggak di Indonesia dari nomor 200 lebih turun ya sekarang. Sekarang tuh Pertamina tuh nomor 141. 500 perusahaan terbesar dunia loh. Wah. Di 141. Dan Bu Nike tuh 3 tahun berturut-turut dianggap the most powerful woman di dunia Karena loh. memimpin ini nih. Pertamina. Tiap tahun boleh untung-untung. Karena kan kita kunci kan anggaran. Tahun 2022, pertama kali kita capai 3,6 atau 3,8 miliar dolar. 3,6 boleh. Terbesar dalam sejarah Pertamina berdiri, bahkan ketika harga minyak lebih mahal. Oh ya. Karena tadi optimisasi biaya. Sampai Ibu Dirut bikin bukunya tuh sama Pak Agus ini, bikin buku. Bagaimana melaksanakan optimasi biaya supaya BUMN lain atau swasta bisa ikut. Ini menarik nih. Ini bukan, saya bukan petinju yang sembarangan bertinju Iya, gitu iya, loh. Semua iya. ini terukur. Oh. Kita analisa, konsultan. Nah, tahun lalu belum diaudit ya. Ini belum selesai diaudit. Hitungan kami itu 4,3 miliar dolar. Wow. Udah dapat pembagiannya dong? Belum. Oh, belum. Kan belum. Ini belum dong. Oh iya, Makanya, iya. tapi kalau kita nggak keluar kan tahun ini untung lagi kan lumayan udah kan. lumayan, banyak banget. Makanya waktu posisi itu tuh saya lihat orang mulai berpikir, saya teman Pak Jokowi, pasti pengen dukung 02 dong. Iya dong. Logika gitu kan. Makanya saya bilang sama teman-teman saya, pertama kalian jangan sesat pikir ya. Ini bukan pertarungan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh dan Ibu Mega ya. Ini tolong. Ini ya pertarungan Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar. Nggak ada hubungan dengan Pak Jokowi dong. Nah, kalau kita sebagai teman pengen meneruskan hasil pembangunan Pak Jokowi, pasti dong. Makanya dulu 2019 orang nyuruh saya dukung Pak Prabowo, gue nggak mau. Saya pengen Pak Jokowi meneruskan dong. Bahkan saya juga tanya sama Ibu Mega, kenapa nggak mau 3 periode aja Bu? Ibu Mega bilang jangan main-main sama konstitusi. Kita udah susah payah dari seumur hidup, jadi dua periode udah cukup nih. Nah, logika kita ini udah 5 kali debat capres. Iya, udah selesai. Coba Anda perhatikan. Nomor 2 Pak Prabowo. Ngerti aja kagak program Pak Jokowi 10 tahun kalau dalam debat. Kita fair nih. Yang paling mendekati ngerti apa yang dilakukan Pak Jokowi, yang bisa meneruskan, ya Ganjar bos. Lihat aja dari debatnya. Kalau Anies, fair saja. Jakarta aja lu kagak mau terusin ya kita pikir. Lu sengaja cut semua. Mau air lah, mesti masuk ke dalam lah. Cuma apa sih susahnya? Cuma teruskan aja. Itu juga bukan dari saya. Bukan dari Bang Yos. Dari Bank Dunia, dari zaman Foke, dari Bang Yos. Ya teruskan aja. Kan Pak Ganjar menjadi petugas partai yang baik, Pak Ahok. Nah, ini yang saya bilang. Orang juga Makanya maju. selalu melalui petugas partai. Ini memang sebuah diksi yang hanya kita sering dengar di PDI Perjuangan. Orang seolah-olah petugas partai PDIP adalah petugas Ibu Mega. Kan itu dong yang di pikiran orang nih. Orang Ibu Mega juga petugas partai kok. Sama-sama petugas sih mau perintah. Lalu nanti udah pasti diatur-atur. Mau tanya. Ini negara ini konstitusinya. Presidennya powerful loh. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara loh.
Mana ada di seluruh dunia pemerintah, kepala negara bisa diatur dari ketua partai setelah terpilih. Dan lagi pula ketua partai pernah mau ngatur nggak? Terus kita ngomong Pak Ganjar. Pernah dengar kan dia ribut-ribut sama DPP waktu jadi gubernur? Beliau waktu jadi gubernur di Jateng itu petugas partai bukan? Iya dong. Iya. Kok dia nggak nurut sama DPP untuk hal yang prinsip? Ah, ini yang orang hati-hati. Jadi petugas partai itu dalam arti kata Ibu Mega. Kalian kan simpatisan, masuk jadi anggota, jadi kader, dilatih. Udah dilatih, ya ditugaskan dong. Di legislatif, eksekutif, atau di struktur partai. Kalau ditugaskan namanya petugas. Nah lagi pula saya juga petugas kan kata Bu Mega dong. Jadi apa yang salah? Orang bilang pasti Ganjar akan nurutin sama ibu. Sama-sama petugas kok. Ganjar ya kakak nurut waktu di Jateng ketika mau lakukan sesuatu yang beda kan. Terus Ibu Mega bilang begini. Saya sampaikan pada Pertamina kemarin kan. Masa Pertamina nggak mau jalankan meritokrasi? Ibu Megawati saja supaya partainya bisa besar, supaya rakyat bisa melihat partai ini benar, dia lakukan meritokrasi loh. Pertamina kalau mau besar, mesti meritokrasi jabatan. Mesti ikutin IJP. Nah, apa contohnya? PDIP dalam Kongres memberikan hak prerogatif pada ketua umum menentukan calon presiden. Ketika Pak Jokowi mau maju jadi presiden, oh enggak, Pak Jokowi bilang, saya mana mau maju, tergantung ditugaskan partai dong. Masih kan enggak? Iya. Ini catatan digital nggak bisa bohong nih. Pak Jokowi itu nggak pernah niat bilang mau jadi presiden. Kalau timnya kiri kanan pengen jadi presiden, saya nggak tahu. Dia bilang enggak kok. Kan dia ngomong toh. Ibu Megawati diharapkan dikasih hak dari Kongres. Diminta Kongres, putusan Kongres loh. Mencalonkan kembali presiden nih. Untuk ketiga kali nih. Di tangan dia. Kalau model orang gila kekuasaan, nggak mau jalan ke meritokrasi, dia ambil nggak? Diambil. Kok ibu enggak? Terus apa yang lakukan? Dia kasih ke Pak Jokowi toh. Minta Pak Jokowi yang maju. Itu dimaksud meritokrasi. Ibu Mega bilang sama saya, kalau partai tidak mau jalankan meritokrasi, kasih kader yang terbaik, pasti ditinggal. Karena partai kita ini partai ideologi. Bukan partai kasih bantuan sosial nih. Kalau kasih bantu-bantu kader dapat duit milik nih, dikasih orang duit lebih gede, kabur. Iya. Nah, tapi bukan enggak? Udah nih, udah lewat nih. Oke. Terus yang kedua, buktinya. Saya bilang, ibu nggak mau, itu kan Pak Ganjar belum dicalonin tuh. Sempat presiden siapa bikin GBK kan? Yang rambut putih. PDIP kan belum dong. Saya tanya lagi sama ibu, Bu, ini gimana ibu? Partai lain udah mencalonkan Pak Jokowi, apalagi PSI itu. Yang dulu nyerang Prabowo, sekarang belain Prabowo gitu kan. Wah nyalonin Ganjar. Tuh nyelak Ganjar akhirnya gitu loh. Ini kan lucu nih. Kan politik gitu Pak Ahok. Ya itu namanya politik tidak beretika bos. Di atas politik semua bisa ada etika nih. Malu kita. Kalau ngomong pelan malu dong. Lidah memang nggak bertulang. Tapi jangan jadi orang ngomong nggak bertulang. Mesti konsisten gitu loh. Ya sudah akhirnya. Ibu bilang, saya bu, orang itu calonin Mas Ganjar. Apa ibu pengen Mbak Puan ya? Nggak mau Mas Ganjar. Gitu kan. Terus ibu jawab kan? Apa? Emangnya salah kalau Mbak Puan mau jadi presiden? Saya menyiapkan Mbak Puan tuh dari masih kecil. Saya udah tahu ini untuk makanya dilatih kan ikut orde baru, jadi menteri, menko, DPR. Ini ada jalurnya nih. Kenapa nggak boleh? Kayak Pak Ahok. Pak Ahok ini lengkap. Saya suruh bilang, kenapa Pak Ahok nggak boleh nyalon? Cuma namanya Ahok, asing-asing. Ini negara bisa ada pengalaman, ada track record katanya. Pak Ahok kenapa nggak boleh? Makanya saya suruh Pak Ahok maju terus kan waktu itu. Oke. Mau pikir waktu ini susah ngomong nih gue nih. Tapi mau lanjutin. Tapi Pak Ahok, kan saya sampaikan. Kalau pilih presiden sama partai, kita mau pilih dua-duanya. Tapi kalau cuma salah satu, kita pilih partai. Presiden 10 tahun akan turun. Saya pernah 10 tahun di luar pemerintah. Oposisi bu, gak ada istilah oposisi dalam tata negara kita. Kita di luar pemerintah. Nah, Ahok coba lihat katanya. Ketika saya di luar pemerintah, terus saya oke toh partai itu. Karena kita mengedukasi, kita ini partai ideologi Pak Ahok. Orang mirip bukan karena uang, tapi ideologi. Pak Ahok bisa sama saya duduk bersama. Kenapa mau masuk PDIP Perjuangan? Kita share ideologi yang sama.
Kalau PDIP sudah tidak gunakan meritokrasi sesuai kader, kan saya bilang kan, kenapa buru-buru? Saya tentukan kok. Kan saya sudah bilang di Kongres, kader sendiri yang akan saya calonkan. Apa yang kurang gitu loh. Terus dia bilang ini, kalau rakyat dan kader saya, kader partai PDI Perjuangan, tidak menghendaki Mbak Puan jadi presiden, masa saya mencalonkan Mbak Puan? Masa saya menyakiti hati para kader saya? Menyakiti hati rakyat. Membuat rakyat meninggalkan partai PDI Perjuangan. Karena tidak sesuai ideologi, tidak sesuai meritokrasi. Makanya saya bilang, orang suka nyela, pikir nenek-nenek dibully melulu. Karena kan Bu Mega kan orang kan, aku juga bercanda sama beliau. Dulu ibu suruh saya pakai selotip, supaya nggak ngomong sembarangan. Kayaknya ibu yang mesti selotip nih sekarang, gue ketawa. Dan kan keterlaluan kan menentang. Pak Ahok kok berani sih ngomong itu ke Bu Mega? Ibu Mega itu persis kayak ibu saya. Oh. Lahir tahunnya sama. Oh iya. 1947. Oh. Xiao-nya sama, xiao babi. Ya ini bener nih. Menurut pakai 12 tahun Chinese. Serius kok. Naik larat sama. Oh iya. Sama mak saya. Jadi kalau saya ketemu beliau itu. Ya saya ngomong, dia udah tahu, saya kan dia udah Belak-belakan kenal aja. orang yang ngomong apa adanya. Iya. Jadi saya melihat, ini Ibu Mega ini selalu dibully kan tua omongannya petugas partai segala macam. Saya mau tanya, mana ada partai yang meritokrasi seperti PDI Perjuangan? Mana ada partai yang konsisten memperjuangkan konstitusi, mempertahankan ideologi Pancasila, termasuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika, 4 pilar dengan baik. Coba kasih tahu saya. Jadi partai Pak, mana? Pak Ahok nggak setuju kalau PDI Perjuangan disebut partai yang isinya dinasti politik? Gini ya. Kennedy siapapun, George Bush anaknya mau jadi nggak masalah. Kalau anak saya satu hari orang Jakarta pengen dia jadi gubernur, saya nggak masalah. Yang jadi masalah kalau ada yang lebih baik dari anak saya, gue singkirin. Kasih anak gue yang jadi. Nah kalau Ibu Mega menyingkirkan Mas Ganjar waktu itu, nyalonkan Mbak Puan yang maju jadi presiden, gue yang pertama keluar. Nah waktu itu saya masih ragu loh, waktu Pak Jokowi dengan Bu Mega. Saya pun berpikir, kalau Bu Mega calon pun saya akan dukung. Karena Pak Jokowi mungkin akan menyelesaikan gubernur DKI dong. Tapi ibu pun melihat, toh DKI masih udah ada Ahok. Dia pun mau ngalah loh. Kenapa Pak Ahok memutuskan untuk keluar kalau Mbak Puan yang maju? Menurut Pak Ahok, Mbak Puan kurang cukup mampu. Bukan, arti kan rakyat kan menghendaki. Oh. Bukan nggak mampu, arti di antara Mbak Puan sama Pak Ganjar. Oh. Orang menghendaki Pak Ganjar dong. Kan meritokrasi begitu. Iya, iya. Bukan berarti Mbak Puan kurang bagus dong, kan meritokrasi kan yang terbaik. Best of the best dong. Masa bad from the worst? Nggak boleh dong. Iya, Ya, best of the best itu Oke. meritokrasi. Pak Ahok, tapi kalau kemarin pas lagi acaranya si konser Salam Metal di GBK kemarin, Pak Ahok kan duduk sebelahnya Bu Mega, mentokin kelentongan bareng gitu. Ibarat kata kalau di kampung tuh Pak Ahok, kentongan itu bunyi ketika seseorang harus waspada, something happen. Apa makna di balik itu? Ada dua versi kentongan. Kentongan memang panggilin orang bangun mau nangkap maling. Iya benar. Itu bisa versi satu. Tapi ada versi kedua juga. Kita nih Bu Mega kita jaga harmonis. Tengah malam gua pukul kentongan, maksudnya apa tuh? Lu kalau lagi maling lu tolong kabur, jangan gua nangkap lu. Gua kasih peringatan dulu lu. Oh. Bisa juga tuh. Maksudnya gitu. Jadi yang pertama yang kedua? Terserah Anda menafsirkan. Tapi bagi saya kan setiap zaman ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi, pasti akan bangun orang-orang melakukan fungsi kenabian. Ketika kekuasaan disalahgunakan, ketika fondasi hukum runtuh, apa yang dilakukan dari orang-orang yang melakukan fungsi kenabian? Pasti akan orang muncul memperingatkan, menyuarakan. Karena kalau fondasi hukum sudah runtuh, apa yang bisa lakukan lagi? Nah, pasti akan keluar orang berfungsi nabi, fungsi nabi ya, bukan nabi ya, menyuarakan suara kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Pasti keluar. Nah, saya lebih menafsirkan kentongan itu. Tolong jangan power digunakan, power harus digunakan. Kan kita mewujudkan keadilan sosial dong. Iya. Keadilan sosial di posisi terbaik ketika menggunakan kekuasaan untuk apa?
mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara, cinta rakyat. Nah, itu makna bagi saya. Kentongan itu. Oh, Ibu Mega gue nggak tahu, gue tanya beliau. Karena beda dong, saya lebih suka yang kedua. Kenapa? Kalau kentongan pukul kenceng-kenceng sudah ada malingnya, pasti ada yang digebukin. Bener. Pasti langsung nyerbu dong. Iya. Dan kemudian tidak terjadi riot atau apa. Berarti ini ada kentongan, ingatin, jangan sampai gue terpaksa nangkap lu. Nggak enak dong. Bagi saya itu dua arti. Ditujuin buat siapa Pak Ahok? Nggak ngerti gua. Ya semua orang pokoknya, lo jangan main-main sama konstitusi lo ya. Jangan main-main sama hukum lo ya. Lebih baik lu stop nih sebelum gua tangkap. Gua nggak enak nih gua tangkap hadap-hadapan muka sama lu nih. Ya kira-kira gitu dong. Oke. Menarik. Pak Ahok kan tadi sempat mention Pak Jokowi. Pak Ahok ini kan dikenal dekat ya sama Pak Jokowi. Ya. Dulu pernah memerintah bareng di DKI Jakarta sampai akhirnya. Saya kenal betul lah sifatnya. Kenal banget. Cara mandang matanya pun saya tahu maksudnya mau kemana nih. Apakah Pak Jokowi yang versi sekarang masih Pak Jokowi yang Pak Ahok Sama kenal? kok, sama. Oh ya? Bagi saya sama beliau. Makanya waktu 2019 saya mau keluar itu kan para pendukung saya tanya, maksud adik saya mau dukung Pak Prabowo. Saya nggak bisa, harus kasih kesempatan Pak Jokowi meneruskan 5 tahun dia. Makanya saya tulis a friend is always loyal. Loyal. Nggak ada urusan, harus Pak Jokowi 2 periode. Nah, tapi begitu orang bilang 3 periode, kenapa saya nggak setuju? Karena kekuasaan juga sangat berbahaya loh. Terlalu lama juga bahaya nih. Nah, itulah yang saya sampaikan. Jadi a friends always loyal itu konteksnya bukan di masa sekarang. Itu di masa itu. Loyal dalam arti selama Anda di dalam koridor value yang kita sepakati bersama. Kalau saat ini? Saat ini menurut saya yang terbaik Ganjar sama Pak Mahfud. Yang bisa meneruskan Anda Pak Jokowi. Kan value kita loyal untuk bangun negara ini. Okay. Anda ingin ada yang meneruskan program Anda. Kan saya kan nemanin Anda juga terus nih. Anda ingin apa yang sudah Anda bangun ini jangan berhenti. Yang kayak si Anies tuh, semua yang kita bikin dia ganti gitu loh. Kan itu toh yang kita khawatirkan toh. Kita khawatir, buat saya nih, semua pada khawatir. Kalau Anies yang jadi nih, kayak Jakarta nih, semua dia ganti. Semua apapun yang kerjain Pak Jokowi, dia habisin aja. Supaya biar kesannya dia lebih baik mungkin. Kan narasinya perubahan. Ya perubahan bukan berarti mematahkan yang sudah baik. Anda mau apa lagi? Perubahan apa? Mau rubah ideologi? Mau rubah konstitusi? Nah sama kayak udah di DKI. Perubahan apa? Ya perubahannya nggak boleh bikin normalisasi. Mesti naturalisasi. Dua-dua saya kerjain kok. Jadi jangan cuma perubahan asal beda gitu kan. Nah, terus balik ke Pak Prabowo. Nyerang Pak Jokowi melulu kok. Kamu kebayang gak sih Fadri John, Fahri Hamzah yang nyerang-nyerang Pak Jokowi hari ini muji-muji Pak Jokowi. Politik. Si Grace Natali yang jual-jual semua ke minoritas. Ini partai yang bagus, yang bersih segala macam, anti Prabowo. Sekarang muji-muji Prabowo. Nah saya kira itu tidak mungkin bisa meneruskan pekerjaan Pak Jokowi. Karena bukan sifat Pak Jokowi. Makanya dari sifat segala macam nih, dari karakter untuk kerja ya. Yang paling mirip yang namanya Ganjar lah. Kita mesti fair gitu. Jadi bagi saya, kalau saya mau mendukung Pak Jokowi meneruskan pekerjaan ini, sorry to say saya mau dukung Ganjar. Makanya yang jadi masalah kan pertanyaan tadi kan. Orang berpikir saya membabi buta dukung Pak Jokowi nih. Karena ada anaknya. Aku juga kenal Gibran bos. Saya pernah bilang Pak Jokowi kok. Pak, anakmu ini lebih hebat dari bapak loh. Belum tentu nurut sama bapak loh. Pak Ahok bilang gitu? Iya. Saya nggak mungkin khianatin Pak Jokowi karena kan loyal. Tapi kalau dianggap saya meninggalkan tidak dukung Gibran Prabowo karena mengkhianat, ini saya khawatir. Duterte aja langsung mau sikat bohong-bohong. Saya nggak ada jaminan Prabowo tidak sikat Pak Jokowi. Dan Wapres itu anaknya, Wapres itu cuma ban serap loh. Dulu Pak Maruf Amin yang keluarin fatwa MUI kepada saya saja, jadi wakil Pak Jokowi, saya tetap suruh dukung Pak Jokowi toh. Ini urusan pribadi ya.
personal ya. Termasuk Yusuf Kala dulu. Dulu yang pertama mungkin kamu tuduh saya lah pengen jadi gubernur. Dukung Pak Jokowi jadi presiden dong. Yang kedua, saya ditahanan loh. Para pendukung saya nanya, Pak Jokowi tidak bertanggung jawab membiarkan saya masuk. Pak Ma'ruf Amin jadi wakilnya lagi diambil. Kalau urusan pribadi saya mau dukung nggak? Paling tidak gue golput bila perlu. Tapi demi meneruskan pekerjaan Pak Jokowi yang sudah bagus, saya bilang apa? Dukung Pak Jokowi. Dan saya sungkem dia ketika hadapan dia wapres. Saya menghormati presiden dan wakil presiden. Sesuai konstitusi. Saya taat konstitusi. Saya lakukan. Saya ketemu Pak Ma'ruf Amin, saya salaman. Cium tangan depan Pak Jokowi. Saya lakukan. Itu yang saya maksud. Jadi sekarang juga sama. Yang saya lakukan ini demi meneruskan kelanjutan pembangunan yang Pak Jokowi lakukan. Dan Pak Jokowi mempercaya itu ke Pak Prabowo dan Gibran. Itu yang saya tidak paham. Isunya petugas partai segala macam. Dulu bidang petugas partai toh. Nunggu ditugasin toh. Saya kira itu cuma sekelilingnya ini aja yang ngadu domba lah. Termasuk ngadu domba saya sama Pak Jokowi segala macam. Saya pikir ya, jadi orang itu ya sama kayak Pak Harto. Akhirnya dia sadar toh, Benny Murdani yang baik sama dia toh. Dia sadar toh, artinya sama mungkin Ali Sadikin yang baik toh. Percaya dengan Pak Harto dulu. Ada Harmoko lah, lanjut seumur hidup. Ibu Mega bilang, hati-hati Pak Ahok di istana itu. Saya udah ngalamin bapak saya. Begitu bapak saya jatuh, ditinggal. Di situ ketahuan mana teman sejati, mana bukan teman sejati. Teman sejati itu menegur, memukul dengan cinta. Tapi lawan yang jahat sama kita, mencium kita untuk menghabisi kita. Ini hati-hati, bukan berarti kita harus benci sama orang, enggak. Saya juga tidak, bagi saya juga rekonsiliasi itu saya anut. Cintai musuhmu, saya lakukan. Kalau saya tidak bisa menerima itu, saya sudah sakit mati. Dikurung, keluarga berantakan, harta habis. Kenapa saya lakukan? Karena saya bisa memaafkan semua orang yang mau menjarakan saya. Sama juga dengan Pak Jokowi. Saya sayang sama dia. Kalau Bapak bilang mau meneruskan pekerjaan Bapak, ya Ganjar Pak. Kan Bapak juga bilang Ganjar sama saya kemarin gitu loh. Kenapa mesti masukin Prabowo jadi Ganjar jadi wakilnya Prabowo? Prabowo tuh udah terbukti nggak bisa kerja kok. Dan umur juga susah. Nah, lalu Gibran, ini anak kan bisa disiapkan dulu. Ibu Mega saja coba lebih siap matang Mbak Puan di politik daripada Mas Gibran ya. Kenapa Mbak Mega juga korbankan Mbak Puan demi untuk Pak Ganjar? Jadi bagi saya, kalau meneruskan pekerjaan Pak Jokowi, bukan Mas Gibran. Lagi Pak wakil presiden kan cuma ban serep bos. Duterte sama anaknya udah dicuekin bongbong. Begitu dilantik nih, Pak Jokowi lupa. 2 periode Pak Prabowo sikat tuh seperti demikian rupa. Dan kata-kata gitu keras dan sangat jahat. Nah, makanya saya sebagai teman, saya harus ingatkan. Ini bagi saya itu kentongannya itu. Hati-hati Pak. Saya minta waktu untuk Pak Jokowi saat kejadian ini. Belum ada waktu, nggak ketemuin saya juga. Sampai sekarang? Iya. Komunikasi terakhir kapan Pak Ahok? Juli, waktu selesai di Rut. Saya terus minta waktu. Beliau mungkin lewat temannya kasih tahu saya, suruh saya ke sana, saya nggak mau, udah tahu nih. Lewat Ara Sirait, kontak saya. Ya Ara sama saya teman baik, ibunya semua baik. Maksud Ara itu, ya kita mesti bela Pak Jokowi lah. Saya bela Pak Jokowi bukan bela dia dukung Prabowo. Yang dulu saya bela mati-matian. Kalau saya nggak bela Pak Jokowi mati-matian waktu itu mungkin kan tipis ya. Ahok kan waktu itu ada 3-4% mungkin ya. Bisa swing loh. Saya demi itu rela Pak Ma'ruf Amin yang keluarin fatwa MUI untuk jadi wapres. Asal Pak Jokowi meneruskan jadi presiden. Masa hari ini Anda marah sama saya?
Ketika saya katakan, saya juga sama, saya masih Ahok yang sama kok. Untuk meneruskan Pak Jokowi pada pekerjaan, yang paling cocok sifat segala macam yang namanya Ganjar Pranowo. But now you are not a loyal friend anymore. That's different. Itu saya bilang, a loyal friend mungkin memukul. Tapi maksudnya itu baik. Yang mencium Anda belum tentu teman yang loyal. Dan saya sudah membuktikan loyalitas saya kepada Pak Jokowi. Dari gubernur DKI, wakil gubernur. Sampai saya masuk penjara. Sampai saya keluar ke Pertamina. Pernah nggak saya ke media ngomong? Pernah nggak saya ngomong? Itu loyalitas. Sampai hari ini saya loyal. Karena saya loyal pada Pak Jokowi. Saya ingin meneruskan legasi Anda. Saya khawatir kalau Pak Prabowo jadi lu disingkirin, anak lu disingkirin. Kenapa sih Anda nggak percaya saya mau dukung Pak Ganjar untuk meneruskan legasi Anda? Makanya teman-teman itu, makanya ini semua ini kompor-kompor semua di kiri kanan nih. Nah terserah, kalau Pak Jokowi nggak mau dengar, nggak ada nonton TV ini pun, saya nggak pernah berubah. Saya tetap komitmen, ingin Anda meninggalkan legacy. Ingin pembangunan yang Anda sudah bangun, diteruskan, disempurnakan. Jangan rusak karena omongan sekitar. Begitu udah kejadian nanti, ditinggal loh. Dan kalau ditinggal pun, jangan khawatir. Saya tetap temanmu yang setia. Itu loyalitas saya seperti itu. Pak Ahok tetap ada di sini untuk Pak Jokowi dalam hal itu. Pak Ahok, sebagai teman ya? Sebagai teman ya. Pak Ahok beberapa waktu terakhir ini, sosial media biasa Pak. Pak Ahok ini nggak sih main sosmed nggak sih? Ya. TikTok. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Baca bahasa Mandarin juga dari TikTok. Oh iya. Kalau ulang-ulang kan, kalau ulang-ulang kan. Oh iya benar. Enak kan? Benar. Kan, cepet. Harusnya Pak Ahok tahu kalau main TikTok. Di TikTok ini lagi FYP setiap hari bahwa Pak Ahok ini diibaratkan sebagai kuda putihnya Pak Jokowi. Pak Ahok masuk ke 03 supaya tidak ada kesempatan 03 dan 01 ini bisa koalisi kalau sampai di putaran kedua. Pendapat Pak Ahok gimana? Makanya itu orang tuh pinter banget ngarang ya. Itu pinter banget ngarang. Menarik loh saya Pak Ahok orangnya itu. itu sangat terbuka. Saya tidak pernah suka main sandiwara seperti itu dalam dunia politik. Benar saya bilang benar, salah bilang salah. Makanya dalam hal ini tidak mungkin namanya tuh saya disusupkan Pak Jokowi. Saya di PDI Perjuangan itu udah kenal sebelum saya kenal Pak Jokowi. Hubungan saya sama Bu Mega itu seperti keluarga. Jadi nggak ada. Bahkan saya bilang saya ini Pak Bu Mega petugas partai, saya petugas partai. Saya udah langsung orang bilang, saya ngomong keras, kamu kritik Pak Jokowi ya, nyerang personal. Enggak. Saya cuma mau sampaikan hati-hati. Orang ini penjilat, jangan dipotong-potong kalimat saya. Kan diadu domba nih. Bilang nggak bisa apa kerja lah macam-macam gitu kan. Yang saya bilang kan si Grabil nggak bisa kerja. Dipotong nih, Pak Jokowi cuma bisa kerja. Aduh, saya mau sampaikannya. Maksud saya bilang, mana sih ada orang bisa kerja yang sendiri, nggak dukung partai. Makanya kalau Ibu Mega tidak mau meritokrasi, nggak akan lahir seorang Jokowi. Ganjar kalau bukan karena sistem meritokrasi di PDI Perjuangan, jangan harap lu calon presiden. Calonin Mbak Puan dong. Nah itu yang saya sampaikan. Pak Jokowi harus ikutin cara kerja ini dong. Kenapa lu tiba-tiba tadi bilang anakmu nggak bisa, tiba-tiba anakmu ikut bisa gitu loh. Sedangkan bagi saya, kau jadi calon presiden sekalian deh. Calonnya Prabowo bos, yang dulu gue berjuang buat lu supaya lu terus 2 kali. Saya khawatir Pak Jokowi itu begitu terpilih sekali aja langsung, jangan-jangan semua diganti menteri kali. Itu mau apa Pak Jokowi? Emang ada dalam konstitusi kita mantan presiden bisa ngatur presiden terpilih? Enggak. Terus konstitusi kita bisa ngatur ada pembagian kekuasaan antara wakil presiden dan presiden? Nggak ada. Nggak ada secara konstitusi ya. Konstitusi nggak ada. Lu kalau cuma tanda tangan pakai materai. Itu mah ganti pakai elur bikin materai baru bos. Orang politik malah bisa dipercaya pakai materai bos. Iya. Terus mau apa? Konstitusi saya presiden kok. Itu yang saya khawatir. Orang yang 2 periode nyerang Pak Jokowi, nuntut di MK,
Kalau saya, mungkin kamu bisa percaya, saya kalah nggak pernah gugat loh. Gue terima, selamat. HUT DKI gue datang, salaman sama Pak Anies, ketemu kawinan gue salaman, kemarin ketemu Caimin gue salaman. Caimin masih bilang, gila juga lu ya. Lu lebih gila gue bilang, karena Caimin ini pendukung saya waktu gubernur Babel. Termasuk DKI. Dia juga jenguk saya, baik saya sama Caimin. Kalau gitu bisa koalisi dong. Nanti dulu, Caimin sih baik. Kalau Anies yang naik, dia menghancurkan semua program Pak Jokowi. Pak Ahok tuh personal nggak sih sama Pak Anies? Enggak dong, gue ketemu masih selamat. Pak Anies juga bilang, anak-anak saya tuh ngefans sama Pak Ahok loh. Ngefans loh. Saya ketemu Sandiaga Uno juga teman baik. Saya tuh orangnya tuh punya masalah gitu aja kata bilang. Saya tuh nggak pernah inget orang yang ngapain itu, gue lupa. Makanya aku tuh gampang tidur kan, enak aja. Kalau enggak, jalanin berapa 10 tahun ini, mungkin saya udah jadi tua kali. Udah tahu, aku nggak berubah-berubah kan. Itu rambut nggak diwarnain Pak Ahok? Jadi gini, ada pakai jamu dikit. Ya, kalau orang uban kan bisa tumbuh putih kan. Oh, iya. Memang aku nggak banyak uban. Jujur, aku bukan orang yang banyak uban. Paling kalau dia agak panjang dikit, agak samping ada. Dikit-dikit ya, tipis-tipis Tapi ya. memang nggak banyak uban. Oh, oke. Belakang semua masih hitam. Oke. Pak Ahok berarti soal kuda putihnya Pak Jokowi itu nggak benar sama sekali? Makanya ada yang bilang gua kuda hitam apa segala macam dulu. Apa kartu truf terakhir Bu Mega. Bu Mega sampai terakhir pun nggak mau kasih saya berhenti untuk jawab pertanyaan tadi kan. Iya. Saya minta waktu ketemu Ibu Mega. Untuk apa? Minta keluar. Kira-kira gitu. Saya mau melaporkan bahwa ini udah semua aman, selesai. Saya bukan orang nggak bertanggung jawab. Tugas Ibu udah saya jalankan. Sekarang tugas saya tidak mau Pak Ganjar tereliminasi gara-gara orang berpikir yang lebih pantas menggantikan Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Itu sesat pikir itu. Panggilan hati itu berarti Ya, Pak. sesat pikir dong. Oke. Ibu, masa ibu tahu gini dan ada apa? Bilang sibuk. Terus sekretaris saya nggak bisa, kamu ketemu. Ibu udah masuk kamar. Mana ada jam 7 malam masuk kamar nih, kayaknya bohong nih. Tanggal 1 nih, tungguin deh pagi. Kok nggak ada berita? Oh, sekretaris saya ngomong sama Ibu Kori itu. Sekarang ngomong bukan minta itu. Sampaikan sama Bu Mega, saya mau berhenti. Udah beres ini. Nggak ada jawaban sampai jam 12. Masa Ibu Mega belum keluar dari kamar? Gue protes sama dia. Udah cuma sibuk, lagi rapat, saya nggak enak nanya. Oh bohong lo, gue bilang. Ternyata cerita baru keluar. Pas waktu ketemu GBK. Ibu Mega itu bilang, kasihan Pak Ahok kalau keluar, kan sana baik. Anak-anak masih kecil. Pak Ahok kan teman sama Pak Jokowi juga. Kalau saya Pak Ganjar, Pak Ahok kan tetap Pak Jokowi juga baik. Bisa jadi komut sampai Oktober. Bisa dipakai lagi kan. Jadi ibu sampai pikirkan kayak orang tua tau gak? Dia takut dia tahu baru bikin rumah, tinggal Cibubur. Kehilangan mata pencaharian anak gitu, masih Pak. kecil, terus mau kerja di mana gitu kan. Itu orang tua banget ini. Waduh, akhirnya gue bilang sama Pak Hasto, bilangin sama ibu, saya mau keluar. Saya tidak rela kalau pekerjaan Pak Jokowi tidak diteruskan. Dan Ibu Mega juga tidak pernah menjelek-jelekan Pak Jokowi di depan saya. Saya sampai tanya, Bu, saya mau ketemu Pak Jokowi, boleh nggak Bu situasi kayak gitu? Ya boleh dong Pak Ahok, kan teman Pak Ahok. Nah, itu kan teman Pak Ahok. Terus ngomong apa Bu? Ya ngomong biasa lah. Ya gue ngomong politik kan gue bingung, Bu. Gue kan jepit di kiri kanan di dalam hati gue nih ya. Pak Ahok juga takut salah ngelangkah ya? Gue bingung nih. Ibu Ibu nggak pernah loh. Mas suruh saya jangan keluar, suruh kerja terus di Pertamina. Makanya waktu pertama, pucuk dicinta ulang tiba nih. Bukan gue yang nggak mau keluar ya. Kan teman-teman partai kan udah marah-marah sama gue. Lu payah lu Hok. Kita semua berjuang, lu duduk enak lu. Terus aku alasan, tanya sama ibu. Kalau mau sama Ahok mah gampang, gue udah tahu caranya. Lewat maknya selesai.